Oke, mungkin kita bisa mulai aja, tapi sebelum kita mulai, mungkin dipersilakan untuk teman-teman untuk open cam terlebih dahulu. Di sini saya akan mengambil dokumentasi untuk teman-teman semua. Mungkin diharap untuk open kameranya dulu, teman-teman. Oke, mungkin yang teman-teman yang lain mungkin bisa semua. Ada lagi yang ingin open cam? Jika tidak, kita bisa mulai untuk sesi dokumentasinya. Oke, saya akan screenshot dalam 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak teman-teman semuanya. Mungkin bisa ditutup kembali untuk kameranya. Oke, pada pertemuan kali ini, sebelum saya masuk, saya akan menjelaskan mengenai webinar ini yang di disiapkan oleh IAIA. Apa sih IAIA itu? Oke, mungkin bisa saya coba share screen. Oke, apakah terlihat teman-teman? Kalau tidak terlihat, mungkin bisa di kolom chat aja. Mungkin bisa join deh, pakai akun satu lagi. Ya. Sebentar. Sebentar ya teman-teman. Emang sebentar. Terlihat nggak kira-kira untuk share screen-nya? Kalau terlihat, oke, saya akan menjelaskan webinar ini disiapkan oleh IAIA. Apa sih IAIA itu? Di sini IAIA adalah penggiat ekosistem kecerdasan artifisial dan juga blockchain Indonesia. Nah, di sini tuh adalah IAIA itu adalah sebuah perkumpulan yang terdiri dari individu, profesional dan juga organisasi yang berfokus pada pengembangan dan juga penerapan dan inovasi dalam teknologi kecerdasan artifisial atau yang kita biasa sebut AI dan juga blockchain ya teman-teman. Oke, tujuan utama dari IAIA ini adalah untuk mempercepat adopsi teknologi AI dan juga blockchain yang ada di Indonesia. Kemudian berbagi pengetahuan dari sesama anggota, kemudian menciptakan kolaborasi yang mendorong pertumbuhan ekosistem yang berkelanjutan dalam sektor teknologi. Nah, IAIA ini sudah legal terdaftar pada AHU dan juga Pangkalan Data Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Republik Indonesia dengan nomor BRM-nya itu BRM 2123 pada tanggal publikasi 5 Mei 2021. Perkumpulan ini berkedudukan di Kota Depok dan disahkan pada 4 Maret 2022. Oke, apa aja sih manfaat bergabung dengan IAIA? Yang pertama itu ada pengembangan keterampilan ilmu, yang dimana itu dapat akses dari banyak seminar, webinar, dan juga pelatihan tentang teknologi AI dan juga blockchain. Kemudian, mendapatkan mentoring serta sertifikasi untuk memperkuat kapabilitas profesional dan juga kompetensi teman-teman semua. Yang kedua ada kolaborasi dan juga jejaring ya teman-teman, atau kita bisa mendapatkan network lebih
kita bertemu banyak orang di dalamnya, keanggotaan itu maupun yang sudah ahli di dalamnya ataupun yang mohon maaf. Oh, nggak ada ya? Nggak ada untuk ya. Oke, kalau seperti ini baru kelihatan ya. Oke, mungkin saya coba jelaskan ulang. IAIA itu adalah suatu perkumpulan, teman-teman. Jadi di sini tuh berfokus pada pengembangan, penerapan dan juga inovasi dalam teknologi kerjasama yang ada di Indonesia dan juga blockchain. Tujuan utama dari perkumpulan ini adalah untuk mempercepat adopsi teknologi AI dan juga blockchain, berbagi pengetahuan, dan serta itu menciptakan kolaborasi yang mendorong pertumbuhan ekosistem yang berkelanjutan dalam sektor teknologi. Nah, IAIA ini sendiri sudah secara legal terdaftar pada AHU dan juga Pangkalan Data Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Republik Indonesia dengan nomor BRM 2123A pada tanggal publikasi yaitu 5 Mei 2021 dan juga perkumpulan ini berkedudukan di Kota Depok dan disahkan pada 4 Maret 2022. Oke. Yang pertama, tadi manfaatnya kita sudah menjelaskan untuk pengembangannya itu ada banyak banget akses dari teman-teman yang akan didapat, seperti akses ke semua seminar, webinar, dan juga pelatihan mengenai teknologi AI dan juga blockchain. Kemudian, mendapatkan mentoring nih teman-teman, dan juga sertifikasi untuk memperkuat kapabilitas profesional dan juga kompetensi teman-teman semua. Nah, yang kedua ada yang namanya kolaborasi jejaring dan juga networking. Sebenarnya teman-teman di sini berfokus kepada networking. Jadi teman-teman itu dapat bertemu dengan para profesional, akademisi, orang-orang yang baru membangun perusahaan seperti startup dan juga yang lainnya, dan praktisi teknologi untuk peluang kolaborasi proyek, riset, ataupun usaha bersama. Nah, yang terakhir, teman-teman nih bisa banget dapetin publikasi dan juga reputasi dari perkumpulan ini. Jadi, teman-teman mendapatkan kesempatan untuk mengikuti beberapa konferensi, mempublikasi artikel ataupun jurnal, dan berkontribusi dalam kegiatan ilmiah ini. Nah, bagaimana sih caranya teman-teman untuk mendaftar keanggotaan IAIA ini? Yang pertama itu, teman-teman, yang pasti sih kita di sini bisa langsung aja masuk ke link berikut. Di sini bisa teman-teman akses saja. Nah, di sini teman-teman bisa daftar keanggotaannya langsung aja. Mungkin teman-teman bisa masukin dari foto profile teman-teman semuanya, bla bla bla, dan juga ini dimasukin semua dan juga langsung daftar aja nih teman-teman. Oke, ketika sudah daftar, nanti teman-teman akan mendapatkan satu kartu, yaitu satu kartu keanggotaan. Nah, nanti ini teman-teman yang tadi sudah saya jelaskan sebelumnya itu mendapatkan banyak akses di dalamnya nih teman-teman. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya jelaskan mengenai perkumpulan IAIA ini. Oke, mungkin kita akan masuk ke dalam materinya nih teman-teman. Oke, kalau dari materinya, minggu lalu kita sudah membuat game, tapi secara sederhana kita bukan membuat game yang banget, lebih ke arah kita berenang di berenang di permukaannya aja untuk mengenal sebuah visual scripting. Nah, kita akan lebih mendalam nih teman-teman untuk membuat game 2D nih menggunakan scripting pastinya bukan visual scripting. Nah, di sini teman-teman pada pertemuan kali ini aja kita akan mencoba membuat script player movement, jump system, menggunakan tile map untuk pembuatan levelnya dan juga collectible seperti item-item di dalam game, tapi kita akan berfokus dulu ke koin ini. Nah, project ini juga lebih ke arah saya gunakan untuk portofolio teman-teman ke depannya. Itu bisa banget, bisa diubah namanya, sprite-nya bisa teman-teman cari sendiri. Di sini saya akan, bukan saya sih, kita semua akan bareng-bareng membuat game. Dari game sederhana dulu, platformer, mungkin bisa ada unsur RPG-nya, ataupun crafting di dalamnya, atau juga ada 3 skill di dalamnya. Oke, untuk deskripsi webinarnya ini, teman-teman semuanya diharapkan itu akan belajar membuat game 2D,
platformer sederhana menggunakan Unity, mulai dari tahap awal nih, dari awal banget yang akan kita mulai, seperti pembuatan level menggunakan tile map, pengaturan karakter utama, sistem gerak dan lompatnya bagaimana, dan juga collectible dan juga sistem skornya nih teman-teman. Nanti mungkin ke depannya bukan gerak kanan kiri aja dan juga lompat, mungkin kita bisa ada yang namanya slide wall. Habis itu kita bisa ngedash, kita bisa parry atau yang lain itu bisa banget nanti teman-teman. Nanti saya coba akan buat untuk webinar berikutnya. Oke, kemudian untuk tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini, kita itu memahami konsep game 2D platformer. Kemudian membuat levelnya mungkin nggak membuat level banget teman-teman. Sebenarnya kita masih secara sederhana banget membuatnya. Level kita akan secara bertahap pembuatannya dari pertemuan berikutnya, kemudian mengimplementasikan player, movement, dan juga jamnya bagaimana nih teman-teman. Kemudian menambahkan collectible dan juga skor. Ketika kita sudah mengambil satu item, mungkin kita biasanya teman-teman itu yang biasa bermain game ataupun yang lainnya, setiap kita collect berarti itemnya akan masuk ke dalam teksnya itu. Jadi text to string-nya akan diubah ke dalam skor. Kemudian menghasilkan game 2D platformer sederhana yang playable. Itu mungkin kita bisa build in di akhir nih teman-teman. Pada mungkin 12 pertemuan dari sekarang atau 15 kalau saya masih di sini. Kemudian untuk apa sih game 2D platformer itu? Sebelumnya saya sudah menjelaskan juga. Nah, tapi di sini kita lebih ke arah mengenai perspektif samping atau side scrolling seperti contoh gamenya itu Super Mario Bros, Celeste, Hollow Knight, kemudian ada yang namanya apa lagi ya, lupa lagi. Hades 2,5D top down. Dan banyaknya lagi teman-teman. Aku lupa kok udah main apa aja untuk 2D platformer. Kemudian yang tools yang akan digunakan ini, kita akan menggunakan Unity Editor yang terbaru nih teman-teman. Yang menggunakan Unity 6, 6000.3.50 F1. Kemudian untuk keyboardnya itu adalah inputan player. Jadi dari segi keyboard itu kita akan menggerakkan kanan kiri, bisa lompat, bisa dash pada kedepannya. Kita bisa ada yang namanya attack menggunakan mouse. Oke, kemudian persiapannya itu kita sekalian materi mungkin bisa langsung sekalian menyiapkan project ya teman-teman. Mungkin di sini saya coba menggunakan share screen yang satunya. Entire screen aja. Oke, kita selain persiapan project Unity, mungkin kita bisa langsung saja nih teman-teman. Unity, open Unity Hub. Nah, kita di sini akan menyiapkan terlebih dahulu nih teman-teman untuk new project-nya. Di sini teman-teman bisa langsung pilih aja editor version-nya. Tapi aku rekomendasiin jangan yang ada security alert-nya ini karena sebelumnya saya coba itu ada yang error dari script ininya, Unity-nya mungkin udah diupdate terbaru. Makanya saya sudah ada yang di sini ada yang 6000.3.5 F1. Oke, mungkin bisa di teman-teman pilih aja. Ada pilihan teman masing-masing. Nah, di sini kita akan menggunakan Universal 2D nih teman-teman. Kemudian untuk project name-nya disesuaikan teman-teman aja, misalkan 2D platformer atau portofolio ke depannya atau yang lainnya itu juga boleh banget teman-teman untuk dikasih namanya. Nah, di sini karena saya pribadi udah ada, di sini udah ada semua. Mungkin kita bisa lanjut ke materinya. Nah, di sini oh ya, kita pengenalan dulu deh. Mungkin teman-teman ada yang baru pertama kali mengenai Unity. Nah, di sini ini adalah namanya project window teman-teman. Semuanya secara keseluruhan. Nah, tapi kalau secara generalnya project window-nya tuh ada di pojok kanan bawah sini, teman-teman. Yang biasa kita pakai ada di bawah sini.
Kemudian di sini ada juga yang namanya inspektor, di sini ada yang namanya scene view, dan juga yang terakhir ada game scene ya teman-teman. Jadi kalau kita misalkan tambahkan sprite, mau itu triangle, square, circle, nah dari scene ini kita bisa ubah-ubah posisinya, sedangkan di game itu hasil akhirnya akan terlihat di sana teman-teman. Kemudian, mungkin kalau teman-teman udah pernah nulis nulis skripnya nih teman-teman, dan ada inputan terbaru dia nggak mau karena kita masih pakai inputan yang lama. Nah, mungkin teman-teman bisa langsung masuk ke edit, ke project setting, kemudian, biasanya kan di sini kan ada yang udah ada nih teman-teman. Coba dicari yang namanya player, masuk ke bagian other setting ya teman-teman, yang paling bawah. Nah, kemudian kita bisa scroll ke bawah sampai kita bertemu yang namanya active input handling ya teman-teman. Kita akan menggunakan yang both. Sebelumnya, kalau kita menggunakan yang input system package, kalau kita sudah nulis scriptnya, itu akan ada error, jadi dia nggak mau kebaca gitu teman-teman. Oke, mungkin ini aja yang bisa aku jelaskan. Mungkin kita bisa langsung masuk lagi ke materi berikutnya. Oke, untuk asetnya nanti kita sekalian cari teman-teman. Nah, untuk konsep tile map-nya ini, tile map digunakan untuk apa aja nih kira-kira? Yang pertama itu kita bisa menyusun dari platformnya, kita bisa membuat environment-nya bagaimana, bisa levelnya bagaimana. Kemudian untuk komponennya itu ada yang namanya grid untuk kalau kita gunakan secara biasa yang sudah secara umum digunakan. Kemudian ada yang namanya tile map dan juga tile palette nih teman-teman. Kemudian untuk membuat level dengan tile map itu bagaimana? Yang pertama itu bisa membuat grid dulu dan juga ada tile map. Jadi kalau kita buat tile map, kita menggunakan rectangular atau namanya. Nah, itu kan akan berbentuk grid dan juga kita dapat lebih gampang menyusun tile menggunakan tile palette. Dengan caranya itu nanti kita akan menambahkan beberapa komponen. Itu bisa menggunakan tile map collider ataupun juga composite collider. Cuman aku merekomendasikan di sini menggunakan tile map collider nih teman-teman. Jadi lebih gampang untuk menggunakannya juga dan juga level siap digunakan untuk player. Tapi kita yang sudah saya jelaskan sebelumnya, kita nggak akan berfokus kepada levelnya terlebih dahulu di sini. Lebih ke arah pembuatan dari scriptnya dulu, apakah kita bisa bergerak ke kanan ke kiri, ngeflip dari karakternya apakah sudah bisa dan juga yang lainnya. Oke, pertama kita akan setup dulu nih teman-teman. Kita akan setup, mungkin teman-teman semua yang belum ada sprite-nya. Di sini Unity itu udah ada yang namanya asset store. Kalau teman-teman belum tahu bisa langsung di search aja pada di sini asset store. Ataupun di Unity-nya langsung juga udah ada teman-teman di bagian window, package management dan juga asset store. Kemudian di bagian asset store. Nah, di sini teman-teman mungkin bisa cari aja karakter yang teman-teman mau gunakan. Banyak kok yang gratis teman-teman. Kalau nggak mau berbayar pun nggak masalah. Nah, di sini saya sudah menggunakan yang Hero Knight yang ini. Bisa teman-teman menggunakan yang ini ataupun yang mana lagi ya? Yang ada pedangnya sih kalau bisa. Yang bandits boleh, yang 2D player boleh, yang ini bebas sesuka teman-teman mau memakai yang mana. Kemudian kalau kita sudah masuk nih, oh ya, saya mau menjelaskan dulu bagaimana caranya. Saya lupa yang itu. Nah, di sini teman-teman bisa langsung add to my asset aja, misalkan. Kalau udah nemu yang menurut teman-teman menarik untuk teman-teman gunakan. Di sini karena aku udah pernah pakai yang ini, mungkin kita bisa pakai yang ini deh. Kita coba add to my asset. Kita bisa lihat dulu package-nya. Oh, nanti aja deh. Kita add to my asset. Nah, di sini kalau udah bakal ada pop-up di atas, teman-teman. Bisa open in Unity atau go to asset. Kalau teman-teman udah kayak gini, mungkin bisa langsung masuk. Bagian ini. Nah, dari sini, ini bagaimana sih cara mendapatkan si asetnya itu? Dari asetnya itu kita bisa masuk ke window. Di sini teman-teman, ada di bagian atas ini. Ke window, kemudian package management.
Kemudian kita pilih My Asset. Nah, kita cari namanya yang sesuai yang tadi nih teman-teman. Itu 2D Player. Nah, di sini aku udah dapat namanya 2D Player. Di sini bisa langsung di-download aja. Misalkan kalau mau di-download menggunakan yang ini. Tapi aku udah menggunakan yang lain nih teman-teman. Jadi nggak menggunakan yang ini. Oke, mungkin itu untuk playernya. Kemudian dari environment-nya, kita menggunakan yang namanya environment ini teman-teman. Kalau bisa, kita menggunakan yang side scrolling, bisa pakai yang pixel output tileset yang ini, ataupun yang ini juga bisa nih teman-teman. Tapi aku menggunakan yang Biome America ini. Nah, American Forest ini teman-teman. Kita bermain lebih sederhana terlebih dahulu. Kalau teman-teman belum bisa juga, nanti mungkin bisa ditanyakan dulu, nanti aku akan ajarkan. Ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu sebelum kita masuk lebih dalam mengenai tile map ini, tile set ini. Belakang. Sebelum kita lanjut, mungkin kalau teman-teman belum mau bertanya, mungkin nanti ditanya di akhir nggak apa-apa. Kalau nggak sambil berjalan aja di public chat boleh teman-teman tanyakan. Nah, sini kita akan membuat terlebih dahulu nih teman-teman, tile map-nya itu bagaimana. Sini teman-teman bisa langsung klik kanan aja di sampel scene ini ya. Kemudian pada 2D object ini kita pilih yang namanya tile map nih teman-teman. Nah, dari tile map kita pilih yang rectangular ini. Kita bisa beri nama yaitu ground namanya. Kalau misalkan teman-teman ini masih belum ke slice, mungkin harusnya secara otomatis sudah bisa sih teman-teman. Unity udah baik sekarang. Jadi kalau misalkan teman-teman udah yang namanya import, di sini ada yang namanya import, udah di-download harus di-import ya teman-teman, jangan lupa. Misalkan kalau di-download, di-import seperti ini, kemudian klik import teman-teman. Kalau udah, teman-teman misalkan masih seperti ini, misalkan sprite aja nih teman-teman, belum ada apa-apa. Untuk teksturnya ini kita bisa ubah dulu ke sprite, 2D and UI-nya ini diganti, kemudian gunain multiple dan juga disesuaikan nih teman-teman. Dari pixelnya 3232, 64 ataupun 28 atau itu agak aneh sebenarnya. Kemudian bisa kita open sprite aja di bagian ini. Kalau teman-teman belum ke slice seperti ini, caranya itu kita bisa slice, kita bisa by cell, by grid, ataupun otomatis. Kalau otomatis dia langsung menyesuaikan nih teman-teman. Misalkan kita slice lagi. Nah ini seperti ini teman-teman jadinya. Kalau slice seperti ini jadinya agak jelek. Kita bisa by nih 16 kali 16. Jangan lupa nih teman-teman untuk di trim dulu, di slice dulu. Biasanya pakai apa ya? Biasanya aku pakai cell sih. Biasanya cell juga kalau nggak automatic, tapi lebih biasa pakai cell teman-teman. Disesuaikan lagi aja untuk ukurannya. Misalkan kalau teman-teman udah yang di bagian itu, dia akan masuk ke sini, akan ada muncul sendiri teman-teman. Di sini ada yang namanya ground teman-teman. Nah untuk menambahkannya,
di sini ada yang namanya Open Tile Palette. Dari palette ini kita dapat banyak banget teman-teman. Ada yang namanya ground di sini, mungkin ada fine, ya fine. Habis itu ada pagar di sini. Ini kayak apa ya ini ya? Ini mungkin bisa dibilang trap sih teman-teman. Tapi kita akan fokus ke pembuatan si groundnya terlebih dahulu. Nah, mungkin dari groundnya ini kita bisa by grid. Teman-teman bisa pilih aja dari mana ya? Ini nggak terlalu kelihatan ya. Mungkin di sini aja. Mungkin teman-teman bisa drag aja sih. Di sini bisa select, hold, select gitu. Kalau misal teman-teman mau yang kayak gini, bisa banget ditaruh di sini. Kemudian dari ininya bisa kita harusnya lebih turun lagi, sorry teman-teman. Nah, segini aja. Ini kemudian ini bagian ini. Kita bisa lanjutin aja teman-teman. Klik kiri, habis itu bisa kita drag aja ke arah kanan. Sisakan dikit untuk bagian pojok ini nih teman-teman. Nah, oke, mungkin ini untuk teman-teman ground ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu dari groundnya teman-teman. Ada yang ketinggalan? Kalau ada yang ketinggalan, oh itu langsung drag and drop aja. Ini juga drag and drop. Ini drag and drop ya Pak. Atau yang ini. Oke. Ini bisa ke sini. Nah, bagus. Oke, mungkin kalau udah nih teman-teman, dari groundnya ini kita bisa nambahin yang namanya add component. Di sini bisa langsung dicari aja yang namanya tile collider 2D. Nah, di sini langsung ada yang namanya collider teman-teman. Atau yang bisa dibilang tuh apa ya? Gesekannya sih teman-teman. Jadi pergesekannya tuh apa tabrakannya tuh udah kecek atau belum. Nah, misalkan kalau kita tambahkan yang namanya ini apa player nih teman-teman. Kita bisa coba masukin aja dari player ya. Kita bisa gedein dulu 1.5 ya. 5. Dan kalau kita misalkan sorry, ini diganti dulu namanya jadi player. Kemudian tagnya diganti jadi player teman-teman. Kalau misalkan kita udah tambahin playernya teman-teman, dan juga misalkan kita tambahin rigid body dulu deh, rigid body itu di sini agar ada fisikanya di dalamnya. Jadi kalau kita play, otomatis dia akan jatuh karena ada gravity scale-nya di sini teman-teman dari 1. Tapi di Unity sendiri itu menggunakan fisika dunia nyata menggunakan minus 9,81. Teman-teman bisa dilihat di bagian ini. Nah, gravity-nya tuh minus 9,81. Jadi tekanannya seperti pada kita di dunia nyata. Jadi kalau kita play aja nih teman-teman. Dan dia belum ada collider. Tapi di ground-nya udah ada collider. Dia bakal akan tembus teman-teman. Akan tertarik ke bawah oleh gravitasinya. Nah, dia nggak akan bisa. Kecuali kita tambahkan yang komponen yang namanya box collider. Oke, salah. Harus box collider 2D, bukan yang ini. Bukan yang atasnya, teman-teman. Kalau yang atasnya kita gunakan untuk 3D. Perbedaannya itu. Nah, kalau yang 2D ini, kita biasanya menggunakan yang box collider 2D. Kita bisa langsung klik aja. Kemudian, kita bisa sesuaikan. Bagaimana cara menyesuaikan? Nah, di pojok kiri sini, ada yang namanya tools nih, teman-teman. Kita bisa nge-view tools, kita bisa gerakin tanpa menggunakan middle mouse button. Ya. Kemudian kita bisa view, kita bisa move juga. Kanan kiri, kita bisa rotate, kita bisa scale tool, kita bisa
yang namanya rect tool dan juga yang transform tool. Nah, di sini di shortcut-nya juga kita di Unity itu menggunakan QWERTY teman-teman pada keyboard. Dari Q, W, E, R, T, Y teman-teman. QWERTY teman-teman. Menggunakan QWERTY. Nah, bagaimana cara untuk mengubah si collider ini yang udah kita tambahkan? Teman-teman bisa bagian inspektor di edit collider ataupun di bawah move tool itu dia juga udah ada yang namanya box collider buat dieditnya. Nah, di sini kita akan sesuaikan ya teman-teman. Untuk bagian kakinya, untuk badannya segimana dan juga tingginya mau segimana itu bebas dari teman-teman aja. Yang penting kita ada yang namanya box collider teman-teman. Jadi dia akan dia akan cek apakah ada ground apa enggak. Nah, kalau kita udah kasih misalkan box collidernya 2D-nya ini, kemudian kita play, jangan di atas ini teman-teman. Jadi karena udah ada yang namanya physical juga, dan juga ada yang dicek nih teman-teman, box collider, apakah dia ada collider di dalamnya. Kalau sama-sama ada collider, dia nggak akan bisa yang namanya tembus nih teman-teman. Kecuali kita hapus salah satu, dia bakal bisa tembus. Nah, kemudian dari sini, sebelum kita masuk ke dalam scripting ya, kan kita bisa buat layer dulu di sini teman, layer baru. Ini buat minggu depan ya? Ini buat minggu depan sih. Ini buat minggu depan aja deh teman-teman, buat bagian layer. Mungkin kita bisa langsung masuk ke scripting aja teman-teman. Nah, kita akan masuk ke dalam scripting ya teman-teman. Di sini teman-teman semua mungkin bisa klik dulu pada bagian aset sini, folder aset. Kemudian teman-teman bisa klik kanan, create, habis itu folder. Nah, dari folder ini kita bisa kasih nama yaitu script teman-teman. Kita biar rapi aja, kita main rapi aja di sini. Scriptnya itu kita akan taruh di satu folder. Kemudian kita akan membuat yang namanya mono behavior script atau di sini namanya secrets script teman-teman. Dan teman-teman semua bisa beri nama yaitu player controller teman-teman. Oke, apa teman-teman udah dari sini? Ada yang tertinggal, kalau tertinggal kita bisa klik kanan pada folder script, create, habis itu mono behavior script teman-teman. Oke, kalau udah teman-teman bisa double klik. Di sini misalkan teman-teman ke open-nya itu Visual Studio Code atau teman-teman ada yang menggunakan JetRider atau juga Visual Studio, itu bisa banget, nggak apa-apa sih teman-teman, sama aja sebenarnya. Karena ini jadi text editor aja, bukan compilernya. Di sini kita akan deklarasi terlebih dahulu teman-teman. Yang pertama itu kita buat penjelasan dulu untuk header ya. Seperti yang namanya awal-awal itu movement. Nah, di sini di bagian movement ini kita akan menambahkan yang namanya public float move speed. Oke, di sini teman-teman kayaknya kita nggak perlu deklarasiin bukan deklarasi. Kita nggak akan menentukan speednya itu. Karena kalau kita udah nge-public ini teman-teman. Nah, kemudian saya akan kasih contoh terlebih dahulu. Misalkan ini dimasukkan ke dalam sini. Nah, ini langsung ada ininya teman-teman. Value yang harus kita masukin maunya segimana. Nah, dari sini kita bisa lanjut terlebih dahulu teman-teman. Kita bisa buat header baru.
misalkan yang namanya jam. Nah, di sini ada apa aja? Ada public float, jam force. Kemudian kita belum pakai layer, kita bisa menggunakan ground check. Itu bisa dipolish saja. Mungkin dari sini dulu aja, teman-teman. Kita akan melakukan jam, tapi mungkin di sini masih bisa double jam, teman-teman. Atau saya juga lupa ini bisa double jam apa enggak. Kemudian kita akan manggil si komponen yang ada di dalam layer. Tadi kita ada komponen yang namanya rigid body. Nah, rigid body itu harus dipanggil, teman-teman, kecuali si box collider. Kalau collider itu nggak perlu dipanggil, dia langsung otomatis dari si editornya. Nah, kemudian kalau kita udah manggil si rigid body-nya, kita di sini menggunakan juga yang namanya vector 2, teman-teman. Vector 2 untuk movement-nya. Apa sih bedanya kalau movement yang di atas ini cuman buat speed-nya aja, move speed-nya aja. Kalau ini lebih ke arah X sama Y-nya nih, teman-teman. Kita menggunakan mana? Kalau kita misalkan deklarasinya seperti movement.x misalkan. Nah, ini inputannya tuh bakal ke arah kanan kiri aja, teman-teman. Kecuali kalau kita menggunakan Y-nya juga, itu bakal ke atas. Nah, tapi kalau lompat nih, kenapa kita nggak menggunakan jump force.y? Nah, dia akan secara otomatis langsung akan dipaksa gitu, teman-teman. Ada tekanan secara langsung, kayak hilang gravitasi selama beberapa detik, loncat, kemudian turun secara otomatis, ya, teman-teman. Kemudian kita bisa yang namanya untuk flip juga, flip karakter, itu namanya private ball facing right sama dengan true. Nah, di sini untuk checkernya dia nih, teman-teman, apakah dia ke arah kiri atau ke kanan. Kemudian dari kalau kita udah deklarasiin secara sederhana untuk pergerakannya, teman-teman, pada bagian start ini kita bisa akses yang namanya RB, get komponen rigid body 2D. Ini dia bakal otomatis, kalau kita start nanti, dia akan otomatis ngeakses si rigid body ini, teman-teman. Kita dilihat apakah ada scale-nya, gravity-nya, ada mass-nya, ada beratnya juga, atau bagaimana. Nah, sebelum masuk lanjut lagi ke scripting ya, untuk constraint-nya kita bisa freeze rotation-nya Z, teman-teman, biar nggak jatuh flare-nya. Ini ada yang namanya drop down constraint. Mungkin kalau cara bicara aku muter-muter, aku mohon maaf. Karena aku juga masih belum lama untuk mengajar webinar ini. Nah, di sini kalau teman-teman di bagian rigid body 2D-nya ini, bagian constraint-nya udah di-freeze, kita bisa langsung masuk lagi, teman-teman, ke bagian update. Di sini kita menggunakan beberapa update sebenarnya. Ada update, ada fix update. Nah, update ini kita bisa yang namanya untuk kita kasih nama dulu input apa ya namanya? Input player. Nah, di sini kita bisa menggunakan movement.x sama dengan input.getExistRaw menggunakan horizontal nih, teman-teman. Nah, teman-teman pasti nanya, horizontal dapat dari mana? Ini aku langsung jawab aja. Dari kalau horizontal ini kita bisa langsung dapat di bagian project setting ini, teman-teman. Kemudian di input manager ada yang namanya axis. Nah, di sini ada yang namanya horizontal nih, teman-teman. Jadi kalau kita menggunakan namanya ini, kita bisa langsung menggunakan string namanya di sini, horizontal. Nah, di Unity Editor ini dia langsung akses ke project setting. Input manager, nah inputan ini kita bisa gunakan. Kita bisa menggunakan A atau D, atau juga pakai arrow left and right nih, teman-teman. Kemudian kalau kita udah bagian ini, kita bisa masuk yang namanya ke jam nih, teman-teman. Bagaimana cara jamnya itu? Berarti kita di sini menggunakan statement if. If input.getKeyDown equal space.
dot space. Nah, di sini bisa yang namanya rb dot linear velocity dengan new vector 2 x dot jump force. Nah, ini bisa juga seperti ini ataupun seperti tadi, teman-teman. Kalau misalkan ini kita bisa juga yang menggunakan yang impulse ini, teman-teman. Tapi kita lebih baik menggunakan yang ini terlebih dahulu untuk sederhananya. Nah, kemudian bagaimana caranya kita untuk if movement x, misalkan kayak gini teman-teman, flip karakter. Ini Unity sekarang agak curang sih teman-teman sebenarnya. Agak ada bantuan dari secret ini ya, text editor ya. Nah, di sini teman-teman nih nggak bisa manggil yang namanya si metodenya itu. Ya, metodenya. Kita harus di sini kita harus bikin lagi yang namanya, sebelum kita buat itu, kita deklarasiin sebuah metode untuk movement kanan kirinya. Kalau agak terbalik, tolong dikoreksi teman-teman cara aku menjelaskannya. Private void fix update. Sini kita bisa langsung kasih komen clear movement, kemudian rp.linear_velocity. Nah, ini bisa langsung masuk nih teman-teman. Udah dibantu banget sekarang sama yang namanya text editornya. Kemudian kita bisa yang namanya di bagian ini, kalau teman-teman langsung mau pencet Alt plus Enter. Di situ kita bisa generate metodenya. Langsung terbuka untuk metodenya, terpanggil langsung, sorry. Nah, dari sini kita bisa input variabel dulu, misalkan facing right sama dengan not facing right. Habis itu kita bisa vector 3. Habis itu scale transform dot local angular angles. Kemudian scale x-nya itu dikali sama dengan minus 1 teman-teman. Dan untuk transformnya dot local scale ke scale. Mungkin dari sini kita bisa uji coba terlebih dahulu teman-teman. Untuk movementnya 5 dan juga jump force 5. Apakah bisa teman-teman? Nah, ini masih ada yang error nih teman-teman. Karena apa? Mungkin kemungkinan besarnya ialah di bagian ini ya nih. Yup, kebalik. Sepertinya saya kebalik. Sama aja sih sebenarnya. If kurang dari ini. Ya, F. Nah, agak nggak dapat dipercaya sebenarnya teman-teman. Nah, masih ada yang error lagi di situ. Scale X dikali. Oh, ya salah yang ini teman-teman. Kalau scale makanya. Flip karakternya right, not equal right.
Di situ apalagi yang error ya? Ada lagi nggak kira-kira yang bikin error? Nggak ada sih harusnya teman-teman. Nah, ini udah bisa ngeflip teman-teman dan juga udah bisa lompat. Tapi kita bisa double jump nih teman-teman. Tapi nggak apa-apa. Minggu depan kita bertemu lagi untuk movement polishing ya. Apakah ada yang nabrak di sini? Oh, masih ada yang nabrak di sini. Saya juga nggak paham itu kenapa. Ada yang ketabrak di bagian ini. Mungkin kita bisa ganti dari box collider jadi yang namanya, coba kita coba capsule collider. Nabrak nggak? Oh, nggak. Nah, tapi di sini berarti kita bikin dua, teman-teman. Kalau mau menggunakan yang ini. Tapi nanti kita bikin, kalau ada yang namanya musuh, kita bakal bikin hitbox berarti. Ya, kita bisa masukin itu juga sih, teman-teman. Nah, ini bisa diganti, teman-teman. Kalau mau menggunakan collider, kapsul collider. Nah, kemudian, teman-teman, kalau misalkan teman-teman belum ada yang namanya item, seperti ini contohnya. Ini gede banget, teman-teman. Too much yang ini. 0,2, 0,3, 0,2, 5. Oke. Nah, misalkan teman-teman belum ada ini nggak masalah teman-teman. Bisa diganti sama sprite, circle. Anggaplah ini koin. Nggak apa-apa, teman-teman. Nah, dari sini, kita setup terlebih dahulu, teman-teman. Kita menggunakan circle collider. Is triggernya on. Nah, tapi di sini kita harus menggunakan yang namanya game manager, teman-teman. Kita buat empty object terlebih dahulu. Untuk teman-teman semua, diklik dulu di bagian sample scene-nya. Klik kanan. Kemudian kita ada yang namanya create empty di sini, teman-teman. Nah, dari create empty object ini, kita bisa ganti nama, yaitu namanya game manager. Dan kita buat script baru di folder script, yaitu namanya game manager, teman-teman. Dan kita butuh satu lagi yang namanya collectible. Itu buat si koin ya. Namanya bebas untuk scriptnya, teman-teman. Asal diingat aja sama teman-teman semua. Oke, di sini kita mungkin bisa masukin dulu game manager ke sini dan juga koinnya itu menggunakan collectible. Oke, kita mulai satu-satu yang dari namanya game manager dulu ya, teman-teman. Oke, kita akan di sini kita akan menggunakan satu setup lagi, teman-teman. Aku ada yang lupa. Di sini kan berarti kalau kita si ininya ngehit ini, tag yang udah kita kasih di player ini, misalkan compare tag-nya sama ini. Ketika ini nggak destroy, teman-teman. Misalkan kalau udah masuk sini, dia destroy, ini hilang, kan masuk ke sini namanya score. Nah, di sini kita bisa langsung masuk ke namanya canvas nih, teman-teman. Canvas di sini. Di bagian ini, kemudian kita menggunakan text Mesh Pro. Nah, kalau ada gini, TMP importer, nah kita bisa langsung import TMP essential aja, teman-teman. Oke, setelah udah nih, teman-teman, kita lihat canvas. Nah, ini kan gede banget ya, teman-teman. Dan teksnya ada di sebelah sini.
Ini kita bisa kosongin aja. Kemudian beri ukuran 24. Kalau koin kayak gini kita kasih lihat dulu di bagian atas ini. Oh, segini masih aman teman-teman. 30. Enggak, ini ke 30 boleh. Tapi ini dalam posisi kosong teman-teman. Di sini bisa diubah dulu namanya coin score UI. Nah, kita bisa langsung masuk ke dalam Game Manager nih teman-teman. Scriptnya. Kita deklarasikan selain using Unity Engine, kita menggunakan using Unity Engine .ui. Kemudian using TM Pro. Jadi untuk deklarasi si text mesh Pro itu teman-teman. Nah, di sini kita akan mengubah game manager ini menjadi singleton teman-teman. Jadi singleton itu dapat diakses ke banyak script. Misalkan di sini aku coba dulu public static yang namanya itu game manager instance. Nah, di sini kita nggak perlu yang namanya belum teman-teman, bukan nggak membutuhkan, belum membutuhkan yang namanya start dan update. Mungkin kita akan butuh update aja ke depannya. Nah, di sini kita menggunakan yang namanya wait, on wait. Jadi if instance sama dengan this, oh sorry, null, kebalik. Instance this teman-teman. Else instance dot sama dengan null. Wih, bukan. Salah, dia langsung ini objek aja. Hancurin objek dia. Salah, teman-teman. Destroy game object. Nah, dari sini misalkan kita coba buat metodenya satu dulu aja deh, teman-teman. Kita di sini menggunakan void update, masih ternyata pakai. Oke, dari sini coin text belum kita ini ya. Kita deklarasi dulu deh teman-teman. Header score UI. Sini kita bisa yang namanya public pro text coin text nih teman-teman. Nah di sini kita bisa langsung panggil aja coin text dot text sama dengan coins dan buka di sini, tutup. Nah, di sini untuk memanggil namanya itu kita harus nambahin lagi di sini panggil yang namanya public private sih, harusnya private juga bisa sih. Private score no or public dulu deh. Kita cobain public dulu teman-teman. Public, kemudian kita panggil si score itu. Dari sini kita harus manggil yang baru teman-teman, yaitu metode baru public void add score integer value copy, kemudian score plus value, dia bakal bertambah terus dari yang udah kita ini, kita bakal dapetin dari koin ya. Dan kita bisa masuk ke script collectible teman-teman. Nah, dari collectible ini kita bisa masuk ke public integer score value sama dengan 1. Nah, ini value-nya itu score value koinnya atau apa ya yang dinamakan ya.
si coin value-nya itu bakal nambah 1 nih teman-teman, bukan skor deh, kita juga kasih namanya coin value deh, coins value. Dan pada ini kita nggak gunain start, tapi kita menggunakan yang namanya on trigger enter td if collision dot compare tag player. Nah, di sini kita bisa langsung akses saja game manager dot instance dot add score coin value. Nah, di sini teman-teman kita langsung update si bagian nih add score ini teman-teman. Jadi skornya bakal bertambah dari value yang udah kita ada. Nah, di sini destroy game object juga di store juga di bagian sini teman-teman. Bagaimana sih untuk hasilnya ini teman-teman? Kita bisa coba aja, mungkin koinnya kita munculin terlebih dahulu. Nah, koinnya, layernya kita ubah dulu ke arah kiri. Mungkin kita kasih yang namanya batas deh, kita kasih batas box collider. Kita tinggiin terlebih dahulu bagian ini, dan juga batas satu lagi biar dia nggak jatuh nih teman-teman. Kemudian untuk koinnya kita bisa kasih di sini. Oke teman-teman, kita coba apakah bisa dari segi skornya. Oh ya, jangan lupa ini teman-teman, kita masukin skor UI-nya dulu. Sampai lupa. Kalau nggak dia nggak akan bisa karena error, referensinya 0 sama sekali, nggak bisa keakses. Nah, kalau ini udah ada nih teman-teman, dia kalau pas kita mulai, dia muncul. Kalau kita masuk ke ini, koinnya, dia bakal bertambah 1, nambah lagi 1, jadi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, begitu juga kalau misalkan nanti kita mati, mungkin koin yang kita gunakan itu bakal berkurang banyak, teman-teman. Berkurang, misalkan yang ada di sini 9, kita bisa ngurangin 9 lagi, atau jadi 0, itu juga bisa banget nih teman-teman. Oke, mungkin apalagi ya? Ini aja sih teman-teman yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Mungkin pertemuan berikutnya kita bisa masuk ke dalam animasi. Untuk kedepannya kita polishing movement ya teman-teman. Di sini kan masih bisa yang namanya double jump nih teman-teman. Double jump teman-teman. Kita akan coba perbaiki lagi. Ini masih bisa double jump. Lihat double jump terus teman-teman. Nah itu akan kita perbaiki lagi. Kemudian apa lagi ya? Mungkin kita bisa nambahin animasi sedikit sebelum ke webinar berikutnya lagi, 2 minggu dari sekarang itu kita bisa menggunakan animasi juga. Kita bikin apa ya? Ya, nanti coba saya pikirin lagi sih teman-teman untuk pertemuan berikutnya. Ini aja yang bisa saya sampaikan. Mungkin jika ada pertanyaan, boleh dipertanyakan terlebih dahulu pada public chat nih teman-teman. Kalau misalkan teman-teman mau skripnya, aku bisa berikan. Coba di sini bisa diberikan nggak ya? Ini untuk yang player controller, kemudian ini game manager teman-teman. Dan yang terakhir ini collectible teman-teman. Mungkin kedepannya ada yang namanya perubahan. Bisa terjadi perubahan teman-teman. Mungkin ada yang ingin ditanyakan sebelum kita masuk ke dalam sesi dokumentasi. Ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan ya teman-teman. Oh ya, mungkin tugas untuk teman-teman juga untuk persiapan,
cari aset dulu dari sekarang, teman-teman. Kalau belum mendapatkan aset, ini aku mau pakai yang gratisan aja, aset untuk asetnya. Ada yang ingin ditanyakan dulu, teman-teman? Jangan telat. Ken, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, Ken teman-teman boleh open kamera terlebih dahulu. Kita mau screenshot yang terakhir, teman-teman. Sesi dokumentasi. Oh, kameraku berhenti. Mati sendiri ya kameranya ya. Mungkin bisa open cam terlebih dahulu, teman-teman. Kita di akhir ini. Oke, untuk Bapak Edwin, mungkin kalau ada yang ingin ditanyakan, mungkin bisa ditanyakan aja. Ini ada skripnya, udah ada. Untuk Bapak coba-coba nantinya. Oke, mungkin kita screenshot aja nih, teman-teman. 3, 2, ya nggak apa-apa kok. 3, 2, 1. Oke, terima kasih banyak, teman-teman. Mungkin jumpa lagi pada pertemuan berikutnya, yaitu policing movement. Dan juga ini sebenarnya buat teman-teman semua bisa banget buat jadi project kita masing-masing. Bisa ditambahkan nanti. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak teman-teman untuk pertemuan kali ini. Sampai jumpa untuk minggu depan.